Ingat, Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Untuk menyerah, hati yang hancur Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti anak yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang rembuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Tak menyerah, hati yang hancur, hati yang hancur Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita.
bagi kita. Haleluya, sungguh besar belas kasihan-Mu Tuhan, yang Kau bawa dalam hidup kami. Sungguh besar belas kasihan-Mu Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa di surga. Sungguh besar belas kasihan-Mu di dalam kehidupan kami. Kau angkat kami dari lembah kekelaman. Kau angkat kami dari lubang kubur untuk masuk di dalam kasih karunia-Mu yang besar. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan buat belas kasihan-Mu yang Kau bawakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, anugerah-Mu yang limpah dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari kami dapat memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Kasih karunia-Mu cukup di dalam kehidupan kami. Besar anugerah-Mu Tuhan. Hingga kami yang tidak layak, Engkau layakkan. Kami yang sudah berdosa, yang patut dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi Engkau bawa kami di dalam kesempatan untuk dipulihkan. Untuk menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Suatu anugerah yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa ditukar dengan apapun. Oleh karena terlalu berharga dan terlalu mahal belas kasihan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, pada pagi hari ini kami mensyukuri berkat dan anugerah-Mu yang limpah. Ajar kami untuk bersyukur atas keselamatan. Ajar kami bersyukur untuk nafas kehidupan. Ajar kami untuk bersyukur untuk anugerah-Mu yang tidak bisa kami bayar dengan nyawa kami. Ajar kami untuk bersyukur karena ketika kami menerimanya, maka kami mengalami keselamatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu yang kami akan renungkan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita dan saking mahalnya kita tidak mampu membayarnya. Kita terima saja berkat anugerah yang luar biasa itu saudara. Karena itu diberikan secara cuma-cuma karena bukan murahan, tapi justru karena mahal dan kita tidak bisa membayarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Lukas 14 dan Lukas 15 adalah perenungan yang sudah kita pernah renungkan di Matius dan Markus. Penyembuhan pada hari Sabat, tempat yang paling utama dan yang paling rendah, dan siapa yang harus diundang ke dalam perjamuan, yaitu orang yang mengenakan pakaian pesta. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih waktu diajak Tuhan, dan segala sesuatu yang harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Dan perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini yang kita akan bahas bersama karena dia adalah satu-satunya pasal yang mencatat tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Di dalam Lukas 15 ayat 11 hingga 32, saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadikan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia.
Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatunya pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah ia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah kembali dan menjadi hidup kembali, dan ia telah hilang dan didapatkan kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak bungsu ini adalah seorang anak yang menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Sedangkan kakak sulungnya, dia tetap tinggal di rumah bapaknya. Saudara, manakah pribadi yang kita bisa lihat bukan pribadi yang baik? Ya, Yesus memberikan satu perumpamaan. Dua-duanya itu berhak atas harta warisan. Ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Yang bungsu, dia langsung menjual seluruh bagiannya, pergi ke negeri yang jauh, memboroskan harta miliknya dan hidup berfoya-foya. Paradoks dengan kakaknya, dia tinggal di rumah sangat setia dengan ayahnya dan selalu kerja untuk menolong ayahnya dan setia tinggal di rumah bapaknya. Tapi anak bungsu ini pergi, bahkan dia menghabiskan seluruh harta yang ada padanya. Timbul bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang di negeri itu. Dia pergi ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu saking kelaparannya, saking sudah nggak ada apa-apa, dia kelaparan, dia makan makanan babi. Ya, dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makan babi, tapi tidak ada orang yang pengen kasih. Lalu ketika keadaannya sudah sampai di titik terendah, dia menyadari keadaannya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini masih kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara yang diberkati, karena dia sudah kehilangan segala sesuatu dan memakan ampas babi aja dia nggak dikasih. Dia mengais-ngais makanan ampas babi, dia nggak dikasih, saudara. Saudara yang diberkati, terkadang orang tidak akan menyadari kesalahannya sampai kemudian dia mengalami situasi yang membuat dia berada di titik paling rendah di dalam kehidupannya. Saudara, ketika seseorang menyadari di titik terendahnya, dia sudah kehilangan segala sesuatu. Tapi bersyukur, saudara, di titik terendahnya dia masih sadar dia sudah jauh. Amin. Terkadang posisi yang terbaik untuk bisa mengenal Tuhan justru ketika kita kehilangan segala sesuatu. Posisi terbaik ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Ketika engkau mulai kehilangan segala sesuatu, tetapi yang ada hikmahnya di sini bahwa di titik terendah itu membuat kita sadar kita butuh Tuhan. Anak bungsu ini ketika dia di titik terendah, dia ingat, di rumah Bapakku ada orang upahan, berlimpah-limpah makanannya. Ngapain aku di sini? Saudara, pertobatan itu sebetulnya bukan sebuah paksaan dari Tuhan, tapi sebenarnya itu pilihan untuk masuk di dalam
satu pemulihan dan berkat-berkat Tuhan. Kembali kepada berkat-berkat. Pertobatan, Tuhan tidak butuh pertobatan saudara. Saudara dan saya yang butuh pertobatan. Saudara dan saya yang sudah meninggalkan kemuliaan itu untuk mengais-ngais sampah dari kehidupan. Yang sebetulnya itu bukan destiny kita. Bukankah anak bungsu ini diberikan harta kekayaan, dibagi-bagi berkat di antara mereka? Harta kekayaan itu berbicara warisan. Harta kekayaan itu ya berbicara tentang kemuliaan yang Bapa sediakan bagi anak itu. Tapi bukankah yang menghabiskannya dan menghambur-hamburkannya adalah anak tersebut? Saudaraku yang diberkati, manusia diciptakan di dalam kemuliaan. Manusia diciptakan di dalam satu gambaran dan rupa oleh Allah. Ingat Kejadian 1 ayat 26 hingga 28. Bahwa manusia itu diciptakan di dalam kemuliaan yang keserupaan dan kesegambaran dengan Bapa. Like father, like son. Ya. Bagaimana bapaknya, begitulah anaknya. Kalau bapaknya pemilik kerajaan sorga, anaknya juga memiliki kerajaan sorga. Bagian yang ditentukan di dalam dia ada di dalam kerajaan sorga. Lalu kenapa manusia menjadi makhluk yang hina? Oleh karena dia membuat pilihan tersebut, saudara. Simbol dari anak bungsu ini berbicara tentang orang yang sesungguhnya ditentukan untuk mengalami berkat-berkat Tuhan, tapi mengambil satu jalan pilihan untuk binasa. Saudara, dan pertobatan itu adalah alat untuk kita kembali kepada posisi yang semula. Saudara, jadi pertobatan bukan alat tukar. Bukan alat tukar supaya kita mendapatkan berkat. Tetapi pertobatan itu adalah alat untuk kita kembali kepada destiny yang sesungguhnya. Destiny yang luar biasa. Destiny sebagai anak raja. Destiny sebagai anak yang berhak dengan hak-hak yang ditentukan oleh Tuhan. Pertobatan itu bukan sebuah paksaan. Jadi saudara, kalau saudara mengikuti Tuhan lalu merasa dipaksa untuk bertobat, saudara nggak bertobat juga nggak apa-apa. Tetapi tinggallah di dalam keadaanmu yang buruk itu. Bukankah anak bungsu ini jauh lebih baik daripada orang percaya yang tidak mau sungguh-sungguh bertobat? Anak yang bungsu ini kembali kepada Bapa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jika engkau sudah meninggalkan Tuhan, engkau sudah melakukan segala sesuatu yang membuat engkau jauh dari Tuhan, posisi engkau adalah menjauh dari Tuhan. Bagian yang terbaik yang bisa dipulihkan di dalam kehidupanmu, harus mengambil keputusan untuk kembali. Bapa itu ada menunggu di rumah, menyambut setiap anak-anak itu yang nakal, yang mau kembali. Dan apa yang dia lakukan? Dia menunggu di sana untuk memberkati dengan kasih karunia-Nya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat di rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena mendapat kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, lihat bagaimana ketika anak bungsu ini kembali, Bapa menerima dia apa adanya. Saudara, kuasa dari pertobatan. Pertobatan itu bukan Tuhan yang butuh, tapi kita yang butuh. Kita butuh untuk memulihkan keadaan kita. Bapa itu dengan suka hati, dengan sukacita menyambut anak-anak yang kembali. Itu sebabnya dikatakan bahwa seluruh surga itu bertempik sorak. Malaikat-malaikat Tuhan sangat bertempik sorak ketika ada satu orang yang bertobat. Pertobatan bukan paksaan, tetapi pertobatan adalah sarana yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita supaya kita bisa kembali. Saudara, betapa baiknya Tuhan.
yang menerima kita apa adanya ketika kita berdosa. Dan anak bungsu itu, dia mau merendahkan hati. Butuh kerendahan hati untuk datang berbalik kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, apa yang terjadi ketika dia kembali? Dia diberikan jubah terbaik, dia diberikan cincin, dan dia diberikan sepatu. Saudara, jubah itu berbicara tentang pemulihan. Pemulihan keadaan kita, ya. Jubah itu berbicara tentang proteksi, perlindungan, kemuliaan yang Tuhan berikan. Saudara, jubah itu berbicara tentang bagaimana status. Saudara, kalau seorang polisi, kenapa dia dikatakan polisi? Karena dia diberikan seragam polisi. Seorang jaksa diberikan seragam jaksa. Dan kalau dia ada di pengadilan, seperti para hakim, mereka mendapatkan satu jubah kebesaran. Ketika mereka mengenakan jubah itu, orang akan melihat mereka sebagai pribadi yang berbeda yang patut untuk dihormati. Jubah berbicara tentang status. Status yang dibuang itu kemudian dipulihkan menjadi status anak. Dan cincin. Cincin itu berbicara tentang materai, berbicara tentang ikatan, berbicara tentang otoritas. Nah, kalau dulu-dulu saudara raja itu diberikan cincin, di situ cincin itu ada materai. Cincin itu berbicara tentang pemulihan otoritas. Engkau dulu anakku, engkau keluar. Ketika engkau kembali, engkau anakku, statusnya anak, dan engkau diberi kuasa. Engkau bisa memerintah lagi, ya, orang-orang upahan yang ada di rumah. Diberikan otoritas dan diberikan sepatu pada kakinya. Sepatu itu berbicara tentang bagaimana perlindungan di langkah-langkahnya. Dan kemudian sepatu itu berbicara bagaimana seseorang diberikan otoritas untuk melangkah dalam rencana Tuhan. Sepatu berbicara kerelaan untuk memberitakan Injil. Sepatu berbicara tentang bagaimana kaki kita itu dilindungi supaya kaki kita bisa beraktivitas dengan baik. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kalau kita kembali dalam pertobatan yang sejati, maka hak-hak kerajaan itu dikembalikan dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa ada anak sulung. Anak sulung ini dalam segala hal dia baik. Bahkan dikatakan, ayah belum pernah sekalipun aku menolak perintah ayah, perintah Bapa. Lalu dia berkatakan, aku belum pernah membuat lembu seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja anak Bapak yang menghabiskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur, maka Bapak menyembelihkan lembu tambun untuk dia. Bapak Ibu Saudaraku, sindrom anak sulung adalah sindrom gereja Tuhan yang setia melayani, setia bayar perpuluhan, setia mengikuti Tuhan. Tetapi mereka tidak mengembangkan belas kasihan seperti apa yang Bapak miliki. Ya, anak sulung berpikir bahwa dia sudah melakukan segalanya dan dia tidak sukacita melihat pertobatan orang-orang yang dikasihi oleh belas kasihan Bapa. Bapak Ibu Saudara berbicara tentang gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus memiliki tingkat belas kasihan yang tinggi. Supaya ketika kita melihat orang-orang yang jatuh di dalam dosa, kita bukan yang menghakimi, tetapi kita membuka pintu kasih karunia seperti Bapa. Dan ingat, anak sulung adalah simbol gereja yang engkau punya segala sesuatu. Hak-hak kerajaan ada padamu, tapi mengapa engkau tidak menggunakannya? Bukankah seluruh harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan engkau, ya? Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan engkau dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kalau engkau melihat orang berdosa masuk gereja, biarlah engkau bersukacita bersama-sama dengan Bapa. Karena yang dikehendaki Bapa adalah pertobatan dan seluruh sorga bersukacita karena anak yang hilang itu sudah kembali. Mari pelajaran pada pagi hari ini bahwa sesungguhnya belas kasih Tuhan selalu tersedia bagi kita. Dan ketika kita ada di titik terendah, kadangkala itu adalah alat untuk membuat kita menyadari sudah saatnya untuk kita kembali ke rumah Bapa. Dan kemudian anak bungsu itu ketika dia bertobat dengan sungguh-sungguh, statusnya dipulihkan, keadaannya dipulihkan, berkat Tuhan dikembalikan di dalam hidupnya. Dan jadilah seperti kasih Bapa yang senantiasa menerima apa adanya, dan itu tercermin di dalam diri anak sulung bahwa gereja Tuhan tidak semudah itu bisa mengerti tentang belas kasihan. Dan kita harus belajar bagaimana kita memiliki penerimaan terhadap orang-orang yang berdosa. Karena Bapa pun menerima orang yang bersalah dan mengampuni dosa-dosanya, bahkan mengembalikan status di dalam hidupnya. Saudara, jikalau kita posisi sebagai anak yang hilang,
ini saatnya untuk engkau kembali. Jikalau engkau posisi pada anak yang sulung, tetaplah berbuat baik dan miliki belas kasihan yang tinggi sebagaimana Bapa mengasihi anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kudus, Allah yang kekal, Bapa yang luar biasa, kami berdoa pada pagi hari ini, kami merenungkan tentang anak yang hilang, bahwa sesungguhnya pertobatan itu bukanlah sebuah pilihan, merupakan itu sebuah alat untuk kita dapat kembali menemukan kasih karunia Tuhan. Karena kita yang sudah membuang belas kasihan dan kasih karunia Tuhan itu, biarlah kita sadar sepenuhnya bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh untuk kembali kepada Tuhan. Kami berdoa buat kekasih Tuhan yang menyadari ini saatnya untuk kembali. Ini saatnya untuk sadar. Ini saatnya untuk kembali ke rumah Bapa. Pulanglah dan lakukan yang terbaik. Bertobatlah dan janganlah berbuat dosa lagi. Sebab Bapa mengasihi anak-anaknya yang mau kembali. Dan gereja Tuhan sebagai anak sulung kiranya dapat meningkatkan belas kasihan yang lebih besar lagi. Supaya engkau tidak menolak orang-orang berdosa. Bapa, dalam nama Yesus kami belajar tentang anak yang bungsu dan anak yang sulung. Kedua-duanya mengalami bagaimana proses untuk mengenal kasih Bapa yang lebih lagi. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami semakin mengenal kasih-Mu dan kami semakin menghargai belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami menyerahkan aktivitas sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Semua yang percaya diberkati Tuhan atas firman-Nya, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, saya mengucapkan selamat beraktivitas dan kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan terus menjaga dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus. Haleluya. Amin. Shalom and God bless you. Tuhan Yesus memberkati.